Malam pertama di tempat yang gelap, di tempat yang tak pernah diimpikan oleh orang, tapi kita tetap melewati dan merasakannya. Perlahan-lahan cacing tanah, ular-ulat kalajengking akan menggerogoti kulit yang selama ini dimandikan, selama ini dipakaikan sampo yang mahal, selama ini dioleskan pelembab yang lembut. Tapi ternyata sebelum roh keluar jasad, setelah keluar, dia hanya akan menjadi santapan cacing tanah, hancur berkeping hari demi hari. Yang pertama kali membusuk adalah mata, karena dia berisi cairan. Cairan ini mengering, busuk dan berlubang. Lalu kemudian usus sebulan di dalam tanah, mulai dia menggelembung masuk angin dan dia meletus pecah. Cacing-cacing tanah mulai datang menggerogoti, memakan. Habis lemak, tulang, kulit, bulu, sumsum, darah, jantung, empedu, limpa, buah pinggang. Habis semuanya, tinggal tulang-tulang yang memutih, dimakan oleh tanah, ditelan oleh massa, sampai akhirnya Asi bin Wa'il membawa tulang yang kering itu kepada Nabi Muhammad, baginda Sayyidina wa Maulana Muhammad. Ya Muhammad, ayyuhi rabbuka hadzal izam, sanggupkah Tuhanmu menghidupkan tulang yang kering ini? Nabi diam tak menjawab, sampai akhirnya datang Jibril alaihi salam membawakan wahyu. Qul, katakan kepada dia. Ayat ini dibaca malam Jumat. Bapak Ibu semua hafal, kita baca. Qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Surat Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, besok pagi dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di dalam itu kita diingatkan tentang qul, katakan ya Muhammad kepada Asi bin Wa'il yang tak percaya bahwa setelah mati akan hidup lagi, kepada siapa saja yang tak percaya bahwa tulang belulang ini akan bangkit lagi. Yuhyiha allazi ansha'aha awwala marrah, yang dia pertama kali menciptakan dari yang tidak ada, dia buat menjadi ada. Maka membuat yang pernah ada, dia buat menjadi tidak ada, dia balikkan lagi menjadi ada. Dia kuasa. Yasin juga yang berkata, Allah juga yang berfirman di dalam surat Yasin, innama amruhu, lembut mata kita, lembut hati kita melihat ayat itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kita akan tegak menghadap Allah. Bapak, ibu, yang tua, yang muda, yang tinggi kuasanya, yang jelata, yang kaya, yang miskin, papa, semua akan menghadap Allah. Sampai 3 kali diulang, dibaca di malam Jumat. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdarun. 3 kali diulang. Muhdarun, muhdarun, muhdarun. Orang yang datang disebut hadirun, yang perempuan disebut hadirat. Bapak-bapak pegawai BPN yang datang malam ini, hadirin, hadirat. Yang mau datang, yang tak mau tak datang, yang suka datang, yang tak suka tak datang, yang siap datang, yang tak siap tak datang. Orang yang datang disebut hadirin, hadirat. Tapi kita menghadap Allah bukan datang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, engkau didatangkan. Siap tak siap, suka tak suka, kau akan didatangkan. Apa yang akan ditanya oleh Allah? Perbuatanmu, amalmu. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, kau aniaya orang, kau makan titik peluh keringatnya. U'tul ajira ajrahu, berikan upah pekerjamu, gaji tukang panenmu, gaji tukang cuci setrikamu. Kau makan, kau tahan 3 bulan, dia tak menuntut, dia senyum, dia hanya mampu mengadu kepada Allah. Tapi titik peluhnya yang keringatnya, air matanya akan kau balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu tak ada siapa bisa menolong. Hari ini uangmu banyak, kau bayar pengacara handal 1 jam 100 juta, bebas tanpa syarat. Tapi di hadapan Allah
semua akan bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala, lidah yang selama ini pandai bicara dikunci, ditutup Allah Ta'ala yang akan bicara. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi, tangan akan bicara. Bima kanu yaksibun, yang pernah dilakukan di masa yang lalu. Mata melihat seolah-olah nyata perbuatan itu pernah dilakukan dulu. Kita lupa, kita tak ingat, tapi catatan malaikat terlalu terang benderang. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun, catatan dibaca sampai-sampai orang itu tak percaya. Ma li hadzal kitab, kenapa buku catatan saya ini la yughadiru saghiratan, yang kecil-kecil, wala kabiratan, yang besar-besar, ahsaha, semua tercatat dalam buku catatan yang nyata. Dalam surat Al-Isra apa kata Allah? Iqra. Hari ini kalau dikatakan Iqra baca Quran, Iqra baca Yasin, malam Jumat Iqra baca surat Al-Kahfi, tapi sampai hari itu Yasin tak bermakna, Al-Kahfi tak lagi disuruh baca karena hidup sudah berakhir. Iqra, baca. Apa yang kau baca? Kafa binafsikal yawma alaika hasiba, baca buku catatan amal. Sampulnya dosa, isinya dosa, catatan kakinya dosa, sampul penutupnya dosa, bibliografinya dosa. Sampai ia pun tidak percaya, kenapa aku hidup hanya dosa saja. Saat itu dia mendengar teriakan azab, saat itu dia menyaksikan pekikan teriakan sakitnya siksa. Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Esok subuh insyaallah imam akan membaca rakaat pertama. Alif Lam Mim, tanzilul kitab la raiba fi. Alif Lam Mim tanzil, sujud tilawah di masjid-masjid besar di Pekanbaru. Apa ayat yang dibaca? Teriakan pekikan orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, mata kami sudah melihat azab, wa sami'na, telinga kami sudah mendengar sakitnya pekikan, teriakan, jeritan. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh, kami ingin bantu masjid, kami ingin sekolahkan anak yatim, kami ingin muliakan fakir miskin, kami ingin bantu panti jompo. Farji'na, balikkan lagi kami dunia. Kami ingin salat tahajud, kami ingin tahiyatul masjid, kami ingin puasa sunnah. Saat itu penyesalan tak lagi berguna. Na'mal salihan, kami ingin amal saleh. Andai kau beri kami tenggat waktu ya Allah, laula akhartani, kalau kau beri aku waktu, ila ajalin qarib, aku tak minta hidup 1000 tahun. Ila ajalin qarib, sebentar saja kau hidupkan aku ya Allah. Memangnya kalau ku tambah hidupmu kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh. Tapi hari itu tidak berguna. Kenapa? Karena dunia sudah berakhir. Idza sama'un fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, air sungai Siak, air laut akan naik ke darat, hancur tsunami dahsyat berakhir. Wa idzal quburu bu'thirat, semua yang dikubur bangkit. Disitulah orang baru sadar, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Di situ orang baru tahu apa yang pernah dilakukan dulu, yang di masa lalu tak ada cara lain kecuali malam ini kita bertaubat, taubat nasuha, mandi, salat sunat taubat. Ma min muslimin yuznibu dzamban, ada orang silap, khilaf, buat dosa, salah. Siapa yang tak pernah salah? Sedangkan datuk moyang kita Adam pun salah, tapi dia mengetahui, sadar salahnya. Dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana, kami sudah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna, kalau engkau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang rugi ya Allah. Maka malam ini kita bermunajat kepada Allah, berdoa, mengenang masa lalu, bergelimang dosa, besok tak akan kita ulang. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim,
Astaghfirullahalazim. Banyak silap salah kami ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampunkan dosa kami. Allahumma anta rabbuna, engkau Rabb kami, yang menghidupkan kami, yang mematikan kami. Nafas kami karena engkau, bumi yang kami pijak bumi engkau, paru-paru yang kami pakai pinjaman dari engkau. Tapi kami tak pernah bersimpuh sujud kepada engkau. Banyak salah kami. Mungkin dosa kami bukan minum khamar, mungkin dosa kami bukan berzina, mungkin dosa kami bukan durhaka pada orang tua, tapi dosa kami adalah kurang ibadah kami bila dibandingkan dengan nikmat-Mu ya Allah. Tak ada syukur kami bila dibandingkan dengan karunia-Mu ya Allah. Kurang syukur kami itu sudah merupakan dosa. Kalau kurang bersyukur itu pun dosa, apalagi yang lebih daripada itu. Astaghfirullahalazim. Kami kau titipkan roh, kau masukkan roh ke dalam jasad kami. Mestinya kami beribadah, mestinya kami bertaubat, tapi bukan itu yang kami lakukan. Ini dosa kami. Ampunkan silap salah kami ya Allah. Astaghfirullahalazim. Pernahkah kau terpukau oleh seorang ustadz? Suaranya menyejukkan, dalilnya kuat, pakaiannya seperti ulama besar. Orang-orang memujinya, menyebutnya panutan karena hafalannya luar biasa dan ceramahnya viral di mana-mana. Tapi, apa jadinya jika di balik penampilannya tersimpan niat yang beracun? Apa gunanya ilmu jika hanya untuk dibayar dengan amplop? Apa artinya dakwah jika hanya mau datang ke masjid besar dan menolak musola kecil? Di depan jamaah, ia murah senyum, tapi di rumah, ia jarang ke masjid, tak pernah hadir di acara lingkungan. Dan sama tetangganya pun, ia lebih sering diam daripada salam. Dan saat ia wafat, yang datang hanya orang jauh. Tetangganya sendiri bahkan enggan melayat, dan di liang lahat, bau busuk tercium dari tubuh yang dulu dielu-elukan. Maka pertanyaannya, berapa banyak hari ini yang berdakwah tapi sebenarnya menjual agama? Berapa banyak yang hafal Quran tapi tak takut kepada pemiliknya? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, tekan like dan subscribe untuk dukung terus dakwah kami. Dan tulis juga amin di kolom komentar, dan semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan dilapangkan rezekinya oleh Allah yang Maha Pemurah. Simak kisah ini sampai selesai, karena ilmu itu cahaya, tapi jika digunakan untuk mencari dunia, maka ia bisa menjadi api yang membakar pemiliknya, bahkan sejak di alam kubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Ustadz Hadib. Usianya belum genap 50, tapi pamornya mengalahkan banyak ustadz senior. Ia hafal Al-Quran, menguasai ribuan hadits, dan ceramahnya selalu memukau. Setiap kali ia naik ke mimbar, suasana berubah sunyi. Suara lembutnya menyihir pendengar. Tutur katanya santun, penuh hikmah. Para jamaah menangis, menunduk, lalu memujinya setelah majelis selesai. Penampilannya juga khas, gamis putih bersih, sorban melingkar rapi, wajah penuh senyum, janggut tersisir, dan parfum khas dari Timur Tengah. Setiap kali ia datang, panitia menyambut dengan karpet merah. Beberapa bahkan rela menunggu berjam-jam hanya untuk berfoto dan mencium tangannya. Ia diundang ke hotel-hotel megah, ke masjid raya di pusat kota, ke kampus ternama, bahkan ke acara televisi. Media sosialnya diikuti jutaan orang. Kalimat-kalimatnya diubah jadi quote yang tersebar viral. Tapi di balik semua pujian itu, ada sesuatu yang tak terlihat. Ada kegelisahan yang tak tertangkap kamera. Sebab ceramah demi ceramah, bukan lagi karena cinta kepada Allah, tapi karena ingin pengakuan manusia, ia mulai memilih-milih tempat ceramah. Jika panitia masjid kecil mengundang, ia tolak halus. Jika mushola kampung minta jadwal, ia abaikan. Tapi jika hotel bintang 5 memanggil, ia terbang dengan senang hati. Kadang ia berpesan kepada panitia, "Maaf, saya tidak bisa hadir jika tidak ada transport dan akomodasi yang layak. Honor minimal sekian ya, karena saya juga punya tim produksi." "Oh, tempatnya kecil? Afwan, mungkin bisa cari penceramah lokal saja." Suatu hari,
ada seorang pemuda datang setelah ceramah dan bertanya, "Ustadz, bagaimana agar ikhlas berdakwah hanya karena Allah?" Ustadz Hadib tersenyum dan menjawab, "Berdoa saja, minta keikhlasan." Lalu ia buru-buru masuk ke ruang VIP, meninggalkan pertanyaan yang tak sempat dijawab dengan hati. Di rumah, ia hidup dengan nyaman. Mobil mewah, rumah 2 lantai, pakaian lengkap. Ia menyebut semua itu sebagai hasil kerja keras dalam dakwah. Tapi entah mengapa, salatnya sering ditunda. Kadang subuhnya nyaris kesiangan, zikirnya kering. Al-Quran yang dulu jadi sahabat, kini hanya dibaca saat rekaman konten. Ia pernah berkata dalam sebuah wawancara, "Saya ini berdakwah profesional. Ada jadwal, ada tim, ada produksi. Dakwah juga perlu dikelola." Kata-kata itu membuat sebagian orang kagum, tapi sebagian yang lain merasa getir. Karena dakwah yang dulu jadi ladang pahala, kini menjadi panggung pencitraan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa mempelajari ilmu untuk menyaingi ulama, mendebat orang bodoh, atau menarik perhatian manusia, maka ia akan masuk neraka." Hadis riwayat Tirmizi. Dan dalam Al-Quran, Allah mengingatkan dengan tegas, "Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah." Surat Al-Baqarah ayat 41. Namun Ustadz Hadib tetap melaju. Ia bahkan mulai mengatur tarif, mempersyaratkan fasilitas hotel, kendaraan, dan pelunasan sebelum hadir. Ia berkata dalam hati, "Toh semua ini untuk dakwah. Saya juga manusia, butuh hidup." Tapi ia lupa, tujuan tidak pernah membenarkan niat yang salah. Karena di hadapan Allah, bukan jumlah pengikut yang ditanya, tapi sejauh mana ilmu itu diamalkan, bukan diperjualbelikan. Setelah pamornya naik, Ustadz Hadib semakin selektif dalam menerima undangan. Ia punya asisten pribadi yang mengatur jadwalnya, tim media yang mengurus konten, bahkan manajer yang menangani soal tarif ceramah. Yang dulu datang ke kampung-kampung dengan motor bebek, kini hanya menerima undangan jika disediakan kendaraan pribadi, minimal mobil berkelas. Ketika panitia masjid di pinggiran kota menghubunginya dengan sopan, "Ustadz, kami dari musola kecil ingin mengundang Anda berceramah di bulan Ramadan." Ia hanya menjawab melalui stafnya, "Mohon maaf, Ustadz hanya menerima undangan dari masjid besar yang sesuai standar fasilitas." Standar? Ya, ceramah baginya kini bukan ladang dakwah, tapi paket profesional dengan syarat lengkap. Sound system harus kualitas tinggi, tempat duduk eksklusif, disediakan penginapan hotel bintang 3 ke atas, transportasi dari dan ke lokasi diatur oleh panitia, dan tentu saja honor minimal sekian rupiah. Bahkan ada yang pernah ditolak hanya karena bentuk undangannya kurang resmi. "Ini undangan resmi atau cuma chat WhatsApp?" kata manajernya ketus. Ustadz Hadib tidak lagi datang untuk menyampaikan risalah, tapi untuk performance. Ia datang dengan tim dokumentasi, lighting, 2 kamera, dan ring light. Ceramahnya direkam, diedit, diberi musik lembut, lalu disebar ke media sosial. Bukan lagi majelis ilmu, tapi konten religius yang menjual citra. Panitia kecil yang hanya punya dana minim mulai mundur perlahan. Mereka merasa minder mengundang, sebab ustadz yang dulu dekat kini sulit disentuh. Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Sampaikan dariku walau 1 ayat." Hadis riwayat Bukhari. Dan beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, justru paling mudah diakses. Tidak pilih-pilih tempat, tidak menunggu fasilitas, tidak pernah meletakkan dunia di atas kepala. Tapi Ustadz Hadib seolah lupa akan itu. Ada satu kisah yang menyebar pelan-pelan di kalangan para ustadz muda. Konon, suatu hari Ustadz Hadib diminta mengisi ceramah di sebuah masjid kecil di desa terpencil. Panitianya berkata, "Maaf Ustadz, kami hanya bisa menyediakan tumpangan motor dan makan seadanya." Apa jawabannya? Ia tertawa kecil dan berkata, "Afwan,
saya bukan ustadz pinggiran. Cari saja yang biasa-biasa." Kalimat itu menyebar dari mulut ke mulut. Beberapa mencoba menasihatinya, tapi ia merasa tidak ada yang salah. Semua ini butuh manajemen. Dakwah bukan zaman dulu lagi, katanya. Namun Al-Quran tidak pernah usang. Dan dalam firman Allah yang kekal disebutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk, lalu mereka menjualnya dengan harga yang murah, mereka itulah yang hanya mengisi perut mereka dengan api." Surat Al-Baqarah ayat 174. Sampai akhirnya ia benar-benar tak lagi dikenal oleh tetangganya sendiri. Tak ada yang pernah melihat dia sholat di masjid dekat rumahnya. Ia selalu safar untuk ceramah, tapi mushola RT sendiri tak pernah disentuh. Jadwal padatnya membuatnya jauh dari lingkungan, tapi semakin dekat dengan dunia. Ketika ada acara Isra Mi'raj di kampungnya, panitia bahkan tak mengundangnya. Buat apa? Beliau tak pernah hadir, bahkan saat kami undang dulu pun menolak. Ustadz Hadib seolah telah membangun dinding tebal antara dirinya dan dakwah yang sederhana. Ia hanya berdakwah jika menguntungkan. Ia hanya bersuara jika ada kamera. Ia hanya tersenyum jika ada amplop. Dan itulah awal dari keterpelesetannya. Bukan pada lisannya, tapi pada niat yang tercederai. Di layar kaca, Ustadz Hadib tampak sempurna, wibawa, santun, penuh hikmah. Ia selalu tersenyum saat menjawab pertanyaan jamaah, menunduk rendah saat diberi amplop, mengangkat tangan tinggi saat berdoa di akhir ceramah. Dan publik pun mencintainya. Tapi di balik semua itu, di lorong kecil perumahannya sendiri, tetangga-tetangga memendam tanya. "Sudah lama tinggal di sini, tapi tak pernah sekalipun kami lihat dia di masjid ini," kata Pak Lurah, yang juga imam masjid setempat. Setiap waktu sholat, masjid kampung itu selalu terbuka. Lantunan iqamah bergema 5 kali sehari, tapi sosok sang ustadz nyaris tak pernah tampak. Bahkan saat sholat Idul Fitri pun, ia lebih memilih ke masjid besar di kota sebelah. Padahal masjid itu hanya 200 meter dari rumahnya. Di lingkungannya, anak-anak remaja tidak mengenalnya secara pribadi. Para ibu hanya tahu dia ustadz dari YouTube. Tapi mereka semua sepakat satu hal, orangnya tertutup, tidak pernah sapa, tidak pernah hadir. Suatu hari, tetangga sebelah rumahnya sakit keras. Tak ada kabar, tak ada kunjungan, tak ada doa. Padahal tetangga itu dulu sering membersihkan jalan depan rumah sang ustadz. Tetangga itu wafat dalam sunyi. Dan saat penguburan, tidak ada sosok Ustadz Hadib di sana. Anak-anak kampung bahkan menyindir pelan. Ustadznya cuma muncul kalau ada kamera. Kehidupan sosialnya sepi. Ia punya mobil mewah, pagar tinggi, kamera pengawas, dan jadwal sibuk. Tapi tak punya hubungan dengan lingkungan terdekatnya. Padahal Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak beriman seseorang yang kenyang, sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya." Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dan dalam hadits lain, Jibril terus-menerus berwasiat kepadaku tentang tetangga, sampai aku menyangka bahwa tetangga akan mendapatkan warisan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tapi Ustadz Hadib terlalu sibuk dengan program ceramahnya, terlalu fokus pada syuting, jadwal tur, dan pengelolaan tim dakwahnya. Baginya, dunia dakwah adalah layar, bukan lorong sempit perkampungan, bukan mushola kecil, bukan kerja bakti, bukan takziah sederhana. Bahkan saat kampungnya mengadakan lomba anak-anak mengaji, ia tak datang. Padahal rumahnya hanya berjarak 2 rumah dari mushola. Pernah kami undang beliau jadi juri, cerita seorang pengurus TPA, tapi jawabannya, "Afwan, saya sudah terlalu sibuk dengan proyek besar." Dan akhirnya, warga pun pelan-pelan menjauh. Bukan karena iri, bukan karena tak suka,
Tapi karena mereka tak merasa punya bagian dalam hidupnya, ada yang berkata, ilmunya tinggi tapi tak pernah menyapa kami. Dakwahnya hebat, tapi bahkan suara salamnya pun kami tak pernah dengar. Lalu suatu hari, anak-anak kecil menulis grafiti di tembok belakang rumahnya. Ustadz online, tapi offline, di kampung. Tak ada yang tahu siapa yang menulis, tapi warga tahu bahwa itu bukan sekadar lelucon, tapi jeritan kecil dari masyarakat kecil yang tak pernah disentuh oleh tangan sang dai besar. Dan disitulah letak tragisnya. Ilmunya memukau dunia, tapi tak mampu menembus pagar rumahnya sendiri. Malam itu, hujan turun pelan. Langit mendung, jalanan basah, dan udara dingin menyelimuti perumahan tempat tinggal Ustadz Hadib. Tak ada yang menyangka malam itu menjadi malam terakhirnya. Ia wafat dalam tidur, tanpa suara, tanpa tangis, tanpa seorang pun di sisinya kecuali sang istri yang baru terbangun karena mendengar nafasnya berat, lalu hilang perlahan. Kabar kematian sang ustadz langsung menyebar. Grup WhatsApp pengajian heboh. Panitia masjid besar yang pernah ia datangi mulai membuat ucapan belasungkawa dengan bingkai foto dan logo lembaga. Followernya menulis, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un," dengan foto hitam putih dan kutipan ceramah terakhir. Tapi di lingkungan rumahnya, udara tetap sunyi. Tak ada pengeras suara yang mengumumkan. Tak ada yang datang melayat pagi itu. Hanya suara gerimis dan satu dua tetangga yang lewat di depan pagar, memandang sekilas lalu berlalu. Saat jenazah hendak dimandikan, keluarga mendatangkan tim khusus dari luar kota. Pemandi jenazah dari kampung sendiri tak dipanggil. Ketika dimasukkan ke dalam kafan, terjadi hal yang tak biasa. Kain kafan yang baru dibuka mengeluarkan bau aneh. Bukan bau obat atau parfum, tapi sesuatu yang menyengat dan tak dikenali. Pemandi jenazah sempat bergumam, biasanya orang seperti ini harum, apalagi hafal Quran. Tapi kenapa seperti ini? Saat prosesi penguburan, jamaah datang dalam jumlah besar. Mobil-mobil mewah parkir di sepanjang gang. Jamaah dari luar kota memenuhi masjid besar untuk mensalati. Tapi saat jenazah dibawa ke pemakaman kampung, di tanah kelahirannya sendiri, hanya sedikit tetangga yang ikut. Bahkan beberapa menolak saat diminta menjadi pengusung keranda. "Maaf, saya tidak enak hati, tapi kami merasa tak pernah dekat dengannya," kata seorang tetua kampung. Dan saat liang lahat selesai digali, kejadian mengerikan terjadi. Tanah di dasar kubur yang semula kering mendadak tergenang air. Airnya keruh dan berbau tak sedap. Beberapa penggali terkejut dan mundur. Dari mana datangnya air ini? Tadi tanahnya keras, tidak hujan deras pula. Mereka mencoba menyedot, mengeringkan, tapi air itu tetap muncul lagi dan lagi. Akhirnya, dengan terpaksa, jenazah diturunkan ke liang yang basah itu. Tangan-tangan para pelayat terlihat ragu. Wajah-wajah mulai berubah. Seseorang membisikkan istighfar, tapi dalam hati banyak yang bertanya-tanya, apakah ini pertanda? Setelah tanah ditimbun, hujan kembali turun pelan-pelan, tidak deras, tapi cukup membuat semua orang diam. Dan malam itu, beberapa warga bermimpi. Ada yang bermimpi suara rintihan dari kuburan. Ada yang melihat tanah menggembung. Ada yang terbangun dengan dada sesak setelah mimpi wajah sang ustadz pucat dan penuh luka. Mereka tidak berani bercerita terang-terangan, tapi semuanya tahu ada sesuatu yang salah. Maka muncullah bisik-bisik pelan. "Dulu ustadz besar, tapi tak pernah datang saat kami butuh. Dia pandai bicara, tapi tak pernah tinggal bersama kami. Mungkin dia lupa bahwa surga bukan untuk mereka yang hanya hidup di panggung, tapi mati di kesepian." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya dan para pengiringnya telah berpaling,
maka ia benar-benar mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat, dan jika ia orang jahat, maka datanglah seseorang yang buruk wajah dan baunya. Ia berkata, "Siapakah engkau?" Maka ia berkata, "Akulah amal burukmu." Hadis riwayat Ahmad. Dan Ustadz Hadib, meski telah dikenal oleh ribuan, dikagumi oleh jutaan, namun di tempat ia dikubur, tak seorang pun menabur bunga, karena selama hidupnya ia tak pernah menabur cinta di tanah tempat ia dilahirkan. Malam demi malam berlalu sejak Ustadz Hadib dikuburkan, namun keanehan belum berhenti. Beberapa warga yang tinggal di dekat pemakaman sering mendengar suara gemeretak tanah dan bisikan lirih di tengah malam. Ada yang mendengar suara rintihan, ada pula yang bermimpi melihat wajahnya bukan lagi bersinar, tapi muram dan ketakutan. "Jangan biarkan aku di sini," bisik suara dalam mimpi itu. Orang-orang yang dulu mengidolakannya mulai takut menyebut namanya. Dan dari waktu ke waktu, tanah kuburnya tampak berbeda, lebih cepat amblas, dan rumput tak pernah tumbuh di atasnya. Padahal saat hidupnya, Ustadz Hadib adalah ahli ceramah. Ia hafal Al-Quran, ia fasih membaca hadits, ia bisa menjelaskan tafsir dengan runtut dan memesona. Tapi ilmu itu tak ia gunakan untuk menuntun umat, melainkan untuk menuntut dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang mempelajari ilmu agama untuk bersaing dengan ulama, untuk membantah orang bodoh, atau untuk menarik perhatian manusia kepadanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka." Hadis riwayat Tirmidzi. Ilmu yang seharusnya menjadi cahaya berubah menjadi beban berat di alam kubur, karena ia tahu kebenaran tapi tidak mengamalkannya, karena ia hafal ayat-ayat peringatan tapi tetap melanggar tanpa takut. Ibnu Rajab Al-Hanbali pernah berkata, "Ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah." Dan Imam Al-Ghazali menulis dalam Ihya Ulumuddin, "Celakalah orang yang paling tahu namun paling sedikit amalnya. Ia tahu jalan ke surga tapi memilih arah sebaliknya." Di alam barzakh, semua gelar dan popularitas sirna. Yang tersisa hanyalah apa yang kau lakukan dengan ilmumu. Malaikat mungkar dan nakir bertanya kepadanya, tapi lidah yang dulu fasih kini keluh. Ayat yang dulu hafal kini hilang dari ingatan, karena niatnya tak pernah untuk Allah, tapi untuk amplop, tepuk tangan, dan pujian manusia. Ia dibaringkan dalam liang sempit, tapi tubuhnya tidak tenang. Azab datang dari arah yang tak disangka. Dadanya sesak, tanah menekan, dan tubuhnya tak henti dirundung ketakutan. Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam An-Nubala pernah mengutip, "Barang siapa menuntut ilmu untuk dunia, maka ia akan kehilangan kemuliaan akhirat dan dibangkitkan dalam keadaan hina." Dan firman Allah menegaskan, "Sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di sisi Allah adalah orang-orang yang tidak menggunakan akalnya untuk memahami ayat-ayat Allah." Surat Al-Anfal ayat 22. Beginilah nasib sang ustadz besar itu, yang dikenal luas tapi tidak dikenal oleh tetangganya, yang dipuji umat tapi tidak dicintai oleh para malaikat. Ia mati sebagai ustadz tapi hidup sebagai pedagang agama. Bukan ilmu yang menyelamatkannya, tapi justru menjadikannya orang pertama yang diseret menuju azab. Suatu malam, seorang pemuda yang dulu rajin menghadiri kajiannya bermimpi. Dalam mimpinya, Ustadz Hadib duduk dalam gelap, menggigil. Ia menatap pemuda itu dan berkata, "Sampaikan kepada mereka, jangan ulangi kesalahanku. Aku tahu, tapi aku tak takut. Aku hafal, tapi aku tak amalkan. Aku dakwah, tapi demi dunia. Dan sekarang aku menyesal. Tapi penyesalan ini tak bisa mengubah apapun." Ketika pemuda itu terbangun, ia menangis. Dan sejak hari itu, ia memutuskan berhenti mencari panggung. Ia berdakwah di masjid kecil,
mengajar anak-anak mengaji, dan setiap selesai sholat, ia selalu berdoa, "Ya Allah, jadikan ilmuku cahaya, bukan bara." Sahabat Irman Hidayah, ilmu itu cahaya, tapi jika niatnya salah, cahaya itu bisa berubah menjadi api yang membakar dari dalam tanah. Kita sering mengira bahwa orang yang hafal Quran, fasih berkhutbah, dan viral di dunia maya adalah jaminan selamat di akhirat. Padahal Allah tidak menilai dari seberapa banyak kata yang diucapkan, tapi seberapa besar ketulusan dalam menyampaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, orang yang pertama kali dibakar di neraka adalah seorang alim yang mengajarkan ilmu bukan karena Allah. Hadis riwayat Muslim. Betapa ngeri saat semua orang menyebutmu ustadz, tapi Allah menyebutmu munafik. Saat semua orang memujamu di dunia, tapi para malaikat menggiringmu dalam hina. Jangan pernah kita bangga hanya karena bisa bicara soal agama, karena bisa jadi yang kita dakwahkan justru menjadi saksi atas kebinasaan kita. Renungkan, apakah kita mengajar karena ingin manusia melihat? Apakah kita menulis karena mengejar popularitas? Apakah kita menolong agama Allah atau menolong kepentingan diri sendiri atas nama agama? Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga kisah tentang seorang wanita yang dermawan, rajin mengikuti kegiatan sosial, tapi karena prinsipnya yang salah, maka di alam kubur dia diseret ke dalam kobaran api. Linknya kami sematkan di deskripsi. Sekarang tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Jangan lupa bagikan kisah ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.